Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Malam ini kita masih boleh bertemu untuk membaca sebahagian dari firman-Nya. Firman yang akan kita baca tertulis di Mazmur 75 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada malam ini kami masih diberi waktu untuk bertemu dan untuk mendengarkan sebahagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu untuk datang menerangi hati dan pikiran kami untuk dapat memahami firman-Mu itu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Mazmur 75 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah adalah hakim, direndahkannya yang satu dan ditinggikannya yang lain. Sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu. Ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Tetapi aku hendak bersorak-sorak untuk selama-lamanya. Aku hendak bermazmur bagi Allah Yakub. Segala tanduk orang-orang fasik akan dihancurkannya, tetapi tanduk-tanduk orang yang benar akan ditinggikannya. Kita beri judul Allah Hakim yang Adil. Mazmur pasal 75 ini merupakan nyanyian ucapan syukur pemazmur Asaf kepada Allah sebagai hakim yang adil. Allah merendahkan orang fasik yang sombong, tetapi meninggikan orang benar yang rendah hati dan senantiasa berserah kepada Tuhan. Segala kesombongan dan rancangan orang fasik akan dihancurkannya. Sementara rancangan orang-orang benar akan ditinggikannya. Nats ini merupakan luapan sukacita pemazmur atas kebaikan Tuhan yang melindungi dan meninggikan dirinya. Pemazmur bersukacita karena Tuhan menyatakan keadilannya. Pemazmur bersorak-sorai bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Bermazmur bagi Tuhan karena Tuhan telah dan akan terus menegakkan keadilannya. Tuhan akan menghukum manusia berdosa yang tidak mau bertobat. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Di depan Allah yang adil, seharusnya semua manusia terhukum dalam kematian kekal selama-lamanya. Akan tetapi Tuhan Allah kita itu adalah juga Allah yang Maha Kasih. Tuhan menantikan pertobatan orang jahat itu supaya diampuni dan tidak dihukum. Firman Tuhan di Yehezekiel 33 ayat 11 mengatakan demikian. Demi Allah yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu
dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kejahatan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Karena kasih-Nya, Allah rela berkorban menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, untuk kemudian rela mati di kayu salib, menggantikan umat manusia berdosa. Dengan demikian, manusia berdosa itu diselamatkan dari hukuman maut dan beroleh hidup kekal. Hanya dengan kematian Yesus, manusia bebas dari hukuman maut dan menerima anugerah hidup yang kekal. Bersama kematian Yesus, kita orang berdosa sekarang ini juga akan mati. Tetapi pada hari yang ketiga, Yesus bangkit dari yang mati. Kemudian naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita orang-orang percaya, umat tebusannya. Yesus akan datang kembali untuk melakukan penghakiman yang terakhir. Pada kedatangannya yang kedua kali, semua orang percaya akan dibangkitkan dari antara orang mati, dan bersama Yesus naik ke surga untuk kehidupan yang kekal. Kita beroleh karunia hidup kekal itu dengan iman percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat kita. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya, tertulis di Mazmur 145 ayat 17. Tuhan melakukan kasih karunia-Nya, Tuhan melakukan kasih karunia penyelamatan itu sekaligus untuk menegakkan keadilan-Nya. Oleh sebab itu, apakah yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya yang telah ditebus Yesus sekarang ini? Pertama, demi keadilan Tuhan, kita patut melaksanakan segala perintah-Nya dengan tulus. Firman Tuhan di Yeremia 7 ayat 23 mengatakan, dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu bahagia. Bila kita melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan menyediakan kelimpahan berkat-Nya bagi kita. Sebagaimana firman-Nya di Yesaya 48 ayat 18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah
bahwa kita memperoleh kasih karunia keselamatan itu setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Kita harus terus memelihara keselamatan kekal itu hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, yaitu dengan tekun melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab. Kita menerima keselamatan sebagai kasih karunia dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus telah pertama-tama mengasihi kita, maka kita pun harus hidup dalam kasih, hidup dengan saling mengasihi. Kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Kita juga harus mengasihi sesama kita seperti kita sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan sebagai Hakim Agung yang adil telah menegakkan keadilan-Mu melalui pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu salib, sehingga kami memperoleh hidup kekal. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk selalu memelihara karunia keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dengan tulus kami melaksanakan perintah-perintah-Mu. Dan biarlah dengan demikian Tuhan, kami hidup di dalam kasih, saling mengasihi, mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kami, serta mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.